Apakah nama Yahweh itu sesat? Bagi saudara yang tidak membaca dengan teliti dan serius akan kitab suci kita, maka hal itu akan dianggap sesuatu yang asing dan menyimpulkannya sesat. Padahal Lembaga Alkitab Indonesia jauh-jauh hari sudah memberi informasi tentang nama Bapa Yahweh. Informasi itu terdapat di dalam Kamus Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita belajar lagi tentang berita kabar baik di kitab suci kita agar Tuhan memberi pencerahan kepada saudara dan tidak buru-buru memvonis sesat. Selamat berjumpa kembali di channel Raden Sungkono. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam menyimak kabar baik yang kami sampaikan pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan seorang hamba Tuhan yang sudah tidak asing lagi dalam menyampaikan kebenaran tentang nama Bapa Yahweh. Beliau adalah Bapak Yakub Sulistyo yang sudah terkenal di YouTube itu. Mari kita tonton dan dengarkan dengan baik. Simak baik-baik agar apa yang disampaikan beliau menjadi bahan renungan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video singkat ini saya buat untuk bahan renungan para pendeta yang ada di Indonesia secara khusus, di mana pendeta-pendeta di Indonesia tidak bisa menerima ada nabi berasal dari Arab. Namun kenyataannya para pendeta di Indonesia justru mempertahankan nama sesembahan yang mencipta langit dan bumi itu berasal dari Arab, menggunakan kata Allah. Padahal di dalam kitab Tenach, Torah Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, dalam bahasa Ibrani tidak ada kata Allah. Saya pelajari Alef, Lamed, Lamed, He di dalam bahasa Ibrani itu tidak mengandung arti. Sedangkan Yahweh itu tertulis hampir 6.000 kali dan itu bisa dibaca. Tetapi yang anehnya, para pendeta di Indonesia justru mempertahankan nama Arab untuk nama sesembahan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Padahal tidak ada. Sedangkan nabi yang berasal dari Arab tidak diakuinya. Ini kan tidak konsekuen. Seperti halnya ada pendeta yang mengatakan bahwa Isa dengan Yesus yang sebetulnya nama aslinya Yeshua itu adalah sama. Tetapi ketika ada saudara kita orang Islam yang mengatakan bahwa Isa tidak disalib, tidak bisa menerima, seharusnya kalau menganggap bahwa Isa itu sama dengan Yeshua yang mereka sebut Yesus, tentu seharusnya bisa menerima kalau Isa itu tidak disalib. Jadi memang antara Kristen dengan Islam itu total berbeda. Dari penciptaan Adam dan Hawa diciptakan di mana sampai ke sorganya antara Islam dengan Kristen itu berbeda. Tetapi kan perbedaan itu bukan berarti musuh. Kita berjalan saja di relnya masing-masing, maka semua akan nyaman, aman, kita bersaudara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, video singkat ini kiranya bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Kalau para pendeta di Indonesia tetap mempertahankan nama sesembahan Tuhan yang mencipta langit dan bumi berasal dari Arab karena mempertahankan kata Allah, maka seharusnya bisa menerima nabi yang berasal dari Arab juga. Demikian video ini saya buat singkat untuk menjadi bahan renungan kita semua. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia sebenarnya sudah beberapa kali merevisi terjemahannya. Zaman dulu saya punya Alkitab dalam ejaan lama yang belum disempurnakan di sana. Banyak istilah-istilah dari agama Islam. Contohnya ada masjid, ada assalamualaikum, ada Ka'bah dan istilah-istilah lainnya termasuk nama Allah itu, padahal hal tersebut tidak ada dalam kitab suci aslinya. Lalu mengapa demikian? Karena penterjemah kita dari seorang muslim sehingga memasukkan nama atau istilah itu ke dalam kitab suci kita. Para tim penterjemah dari Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan dari orang muslim saja tetapi juga dari kalangan Kristen sendiri.
Berikut salah satu pernyataan dan pengakuannya dalam menerjemahkan kitab suci kita. Mari kita simak penuturan dan kesaksian beliau. Tuhan Yeshua memberkati. Para tim penterjemah dari Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan dari orang Muslim saja tetapi juga dari kalangan Kristen sendiri. Berikut salah satu pernyataan dan pengakuannya dalam menerjemahkan kitab suci kita. Mari kita simak penuturan dan kesaksian beliau. Tuhan Yeshua memberkati. Alkitab Indonesia, kami minta maaf karena kami sudah salah menerjemahkan dari sejak itulah saya berkata, berarti selama ini saya sudah salah. Saya saudaraku selain jadi pendeta, saya mengajar juga di sekolah. Saya baru pensiun tahun lalu, baru ngajar 38 tahun. Saudara bisa bayangkan saya gabungkan Katolik, Protestan, Pentekosta semua gabung dan menerima nama Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach. Maka sebagai ungkapan rasa syukur saya naikkan pujian juga kepada Allah. Oh, dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasihmu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segalanya yang ku miliki ku dapat darimu. Bagimu ya Yahweh segala pujian. Bagimu ya Yesus buat kasih-Mu besar. Oh, dengan aku ditebus, dengan darah-Mu ku disucikan. Bagimu ya Yahweh ku berikan pujian. Oh, pakailah hidupku untuk memasukkan kasih-Mu. Selalu ku beritakan korban-Mu di Kalvari. Oh, dengan darah-Mu aku ditebus, dengan darah-Mu ku disucikan. Bagimu ya Yahweh ku berikan pujian. Yang pertama.